Sama nanti Bu Yeni yang akan nyatakan. Sekarang kita masuk ke yang di sini itu berbasis aktivitas. Kita menggunakan aktivitas cycle diagram. Bagaimana cara simulasinya nanti saya tunjukkan ya, bagaimana kalau gunakan aktivitas cycle diagram ke flowchartnya nanti. Ingat perbedaan aktivitas sama kejadian. Ini di KPS masa pemodelan sistem mestinya dijelaskan ya. Jadi kalau bilang aktivitas dia punya durasi, kalau kejadian dia punya saat, nggak punya durasi. Jadi tidak ada rentang waktu kalau di kejadian. Kalau di aktivitas dia punya rentang waktu. Kalau di pemodelan saya biasanya tanya ini, rumah terbakar, jadi kebakaran rumah kebakaran rumah itu masuk kejadian atau aktivitas? Kejadian. Ada durasinya apa enggak? Enggak ada. Ada, maka sebenarnya itu aktivitas. Dalam pemodelan kita bilangnya aktivitas. Ya. Yang melakukan aktivitas siapa? Api. Jadi yang melakukan aktivitas api. Tetapi kalau kejadiannya apa? Rumah mulai terbakar. Mulainya itu kejadian. Terus berhenti terbakar itu kejadiannya. Artinya kalau aktivitas itu dia punya durasi dan dia diupdate oleh dua kejadian. Sebenarnya seperti itu. Tapi pada saat ada dua kejadian, tidak selalu antara dua kejadian itu ada aktivitasnya selalu. Nah, nanti bisa jadi Anda kejadian memulai aktivitas A, tapi berikutnya ternyata setelah itu ada kejadian lagi mulainya aktivitas B. Bisa jadi seperti itu. Atau pada saat ini mulainya kejadian B baru mulai, setelah itu ternyata ada kejadian lagi yaitu berakhirnya aktivitas A. Bisa seperti itu. Jadi kalau ada kejadian aktivitas itu bisa jadi aktivitas A bisa jadi nanti aktivitas B. Ini pada saat kejadian ini ada E1, ini ada E2, E3, E4, bisa seperti ini. Ya. Jadi antara E1 dengan E2 ada aktivitas? Enggak. Ya. Jadi bukan aktivitas yang diupdate oleh E1 dan E2, enggak ada. Kalau aktivitas A ini adalah diupdate oleh E1 dan E3, bisa kayak gini. Tapi bisa juga seperti ini. Ada aktivitas B, ini aktivitas A, ini satu, ini ya, nah, pada saat seperti ini, setelah jadi kejadian E2, ternyata ada kejadian ketiga. E2 startnya aktivitas B, start activity B. E3 is about event that activity A is M. Bisa jadi seperti itu ya. Kita akan menghadapi seperti itu. Nah, ini yang kita gunakan tentang aktivitas. Aktivitas saya perlihatkan. Yang kita gunakan adalah yang ini. Tapi nanti kalian bisa jadi akan menjumpai yang jadi modelnya activity interaction diagram. Kalau activity cycle diagram bentuknya selalu tertutup sebenarnya. Cuma karena arena
Ya, karena kan kalian mengenal, nanti akan mengenal ada dua simbol ini. Ada simbol generate dan ada simbol terminate atau dispose. Ada dua simbol ini. Ini yang menyebabkan diagramnya terbuka. Diagramnya terbuka, tetapi boleh tetap bilang aktivitas saya diagram, tapi dianggap merupakan bagiannya. Di aktivitas saya diagram, ini aktivitas saya diagram consists of two activity. There are two activity, two kind of activity. Passive state and active state. Passive state is activity with one entity. Jadi passive state itu dinyatakan sebenarnya adalah merupakan aktivitas di mana hanya satu entitas. Tetapi kalau active state, di sini ada at least two entities. Setidaknya ada dua entitas. Hanya pada saat kalau misalnya customer menunggu itu sendiri, jadi dia berinteraksi sama yang lain. Tetapi pada saat customer dilayani, maka ada entitas yang lain, yaitu server melayani. Prinsipnya sebenarnya seperti itu. Walaupun sebenarnya itu tidak menutup kemungkinan bahwa hilang enggak, karena kondisi yang satu memungkinkan bahwa ada active state walaupun entitasnya sendiri. Jadi entitasnya sendiri tapi dia melakukan active state. Karena di dalam aktivitas cycle diagram sebenarnya ada ketentuan, yaitu nggak boleh habis active state lagi. Jadi antara active state itu harus disisipi oleh passive state. Mulai dan berakhirnya passive state itu tergantung dari active state. Jadi misalnya kalau ini kapan berakhirnya orang mengantri, pada saat ada servernya siap melayani, alias servernya sudah selesai melayani pelanggan sebelumnya. Maka pada saat seperti itu, maka yang mengantri ini akan masuk untuk dilayani. Demikian juga pada saat kapan berakhirnya server menganggur, tergantung dari kesibukan. Ya, ada yang datang, ada yang ngantri enggak. Jadi servernya menganggur berakhirnya adalah kalau ada customer yang datang untuk dilayani, maka dia akan masuk layanan. Ya. Kapan mulainya menganggur? Mulainya menganggur kalau sudah selesai melayani. Begitu selesai melayani dia akan menganggur. Ya. Sebenarnya seperti itu. Hanya pada saat kalau active state berakhirnya itu tergantung dari aktivitasnya itu sendiri. Makanya kalau mengantri dia nggak bisa menetapkan saya mengantrinya berakhirnya kapan, nggak bisa. Ya, tergantung dari active state. Sedangkan active state memang active state itu sendiri yang menetapkan durasinya. Itu prinsipnya sebenarnya. Dan pada saat simbol yang dipergunakan sebenarnya kalau melihat aktivitas cycle diagram cuma simbol tadi dua tadi. Jadi active state sama passive state. Ditambahi panah yang menunjukkan hubungannya. Tapi berikutnya memang karena terkait sama beberapa software simulasi akhirnya muncul penambahan yang pertama adalah tiga simbol ini. Kemudian ada generate, terminate, sama alternate. Ya. Muncul yang pertama adalah tiga ini. Tetapi berikutnya pada saat ada perubahan terkait sama entitas, maka muncul ini. Ada assembly sama seperti maksudnya kayak gini. Kan pada saat yang namanya active state itu kan ada setidaknya dua entitas. Pada saat dua entitas ini prosesnya itu adalah nanti keluarnya cuma jadi satu, maka assembly prinsip itu muncul. Tetapi kalau sebaliknya, oh ini pas proses aktifnya itu sebenarnya sebelumnya satu, selanjutnya pecah menjadi dua lebih, ini konsep separate muncul.
Makanya nanti pada saat kalau gambar di sini saya catat dulu. Gambar yang saya mau cat yang di sistem inventory. Di sistem inventory sebenarnya bagian tadi. Sebenarnya ini seperti ini. Ya. Aslinya bagiannya seperti ini aslinya. Tetapi karena di sini itu customer masuk dan inventory-nya itu diambil kan baru customer ada inventory. Pada saat pergi customer-nya kan bawa barangnya. Nah, pada saat seperti itu maka function ini berubah menjadi nah, tapi apakah kalau bentuk aslinya, karena bentuk aslinya adalah bentuk aktif, maka kita bisa menggunakan menggunakan bentuk aktif boleh. Jadi nggak harus diubah menjadi bentuk yang ya assembly, nggak harus. Activity cycle diagram di sini saya menggunakan dua gambar. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya bentuk activity cycle diagram itu tertutup kayak gini. Jadi gambar yang ini aslinya tertutup. Cuma karena beberapa software, ya salah satunya Arena sebenarnya. Yang software lainnya juga ada beberapa yang menggunakan activity cycle diagram. Akhirnya menjadi terbuka. Karena yang di sini kan ada arrival dari populasi. Nanti kalau sudah selesai dilayani kembali ke populasi terbuka. Tapi pada saat konsep yang di sini arrival fungsinya adalah arrival ini akan membangkitkan arrival yang berikutnya. Sehingga ini mewakili populasi. Arrival ini dia akan masuk sehingga kalau dia sudah selesai dia akan kembali ke populasi. Dia akan mempengaruhi arrival lagi. Terutama kalau sistemnya nanti populasinya terbatas, akan mendapatkan informasi yang lebih tepat. Nah, di activity cycle diagram aslinya disebut cycle, maka siklus tertutup mestinya. Cuma karena kondisi yang tadi saya sampaikan di software akhirnya muncul terpecah, muncul ada activity yang terpisah diagram. Ya alhamdulillah memang setelah berkembang dulu saya bikin modul itu karena ngambil dari beberapa referensi, kadang sampai lupa ini ngambilnya dari mana. Kayaknya ya udah yang sekarang saya tunjukkan ini sumbernya dari mana. Dari satu sebenarnya jelaskan apa sih yang disebut activity cycle diagram, misalnya seperti apa. Kalau ini dari bukunya Choi, ya. Jadi sebenarnya activity cycle diagram ini yang akan kita pelajari. Sebenarnya kalau di beberapa modul, di beberapa referensi itu lebih banyak pembelajaran pertamanya pendekatan event, pendekatan kejadian, event based modeling ya sebenarnya dipakai. Yang dipakai di situ kalau kalian lihat di event graph. Event graph dulu. Setelah menjelaskan event graph, baru menjelaskan menggunakan ACTP. Karena prinsipnya sebenarnya makanya kalau event graph lebih mudah, karena logik sekuensial itu murni yang dipakai. Kalau activity cycle diagram yang dipakai logiknya object oriented. Ya. Nanti saya jelaskan pada saat kalau sudah menggunakan token. Nih. Cara pemodelannya di sini adalah kita mengidentifikasikan entitasnya siapa saja. Terus selanjutnya kita mengidentifikasikan aktivitas dari masing-masing entitas. Jadi masing-masing aktivitas itu ya, ini salah. Ini pastinya ya nanti harus dijelaskan mengenai aktivitas. Belum saya ganti ya. Kenapa belum saya ganti? Karena
materinya mestinya event dulu. Mestinya event dulu. Nah kalau di sini karena kita tahu dari event ini terus nanti akan muncul aktivitas. Kalau melihat kayak ini eventnya ada, maka muncul, oh ini ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah menuju data. Jadi menuju ke sistemnya. Begitu datang sampai dia bergerak menuju ke antrian. Setelah itu dari till ke head ini sebenarnya adalah aktivitasnya mengantri. Ini mengantri. Terus selanjutnya begitu di head dia bisa berpisah keluar. Jadi keluar dari antrian. Keluar dari antrian, terus keluar dari antrian dia menuju ke servernya, bergerak menuju ke servernya. Terus selanjutnya dari begitu sampai ke servernya, dia sebenarnya menunggu servernya untuk mulai melayani sampai selesai. Terus selanjutnya begitu selesai, dia meninggalkan antrian, dan yang di sini itu meninggalkan sistem. Di parter itu meninggalkan sistem. Nah, ini sebenarnya aktivitas lengkapnya. Ya pada saat kalau kita melihat dari sisi pelanggan seperti itu, tetapi kalau melihat dari sisi petugasnya bagaimana? Kalau melihat dari petugasnya, oke, dia sebenarnya kan pada saat sekarang dia menganggur. Tetapi selanjutnya begitu dia lihat ada yang ada di barisan yang paling depan, oke, dia meminta orang itu untuk datang, maka yang petugas itu pelanggannya meninggalkan antrian dan berada di depannya dan dia mulai melayani. Aslinya aktivitas lengkapnya seperti itu. Jadi ini masing-masing adalah aktivitas lengkapnya. 4, 5, 6, 7, 8. Ini aktivitas lengkapnya. Tetapi pada saat kalau kita sederhanakan, akhirnya aktivitasnya tersebut kalian bisa lihat sebenarnya yang namanya aktivitas servis itu merupakan gabungan dari aktivitas 4, 5, 6, 7, 8. Aktivitas servis ini adalah gabungan dari aktivitas 4, 5, 6, 7, 8. Aktivitas antri itu aktivitas 3 saja. A1 dan A2. Nah, dari situ kita akhirnya akan dapat aktivitas very service outside itu yang dari pelanggan saja. Antri outside itu di pelanggan saja. Pada saat di service itu ada di pelanggan dan ada di petugas. Termasukkan pelanggan dan petugas. Sedangkan yang petugasnya ini di sini idle. Nanti setelah melayani, sebelum melayani lagi, dia ada idle lagi. Jadi A10 itu punyanya petugas atau server yang posisinya sebagai pasif. Nah, ini penyederhanaannya. Nanti kalau kalian lihat yang pendekatannya kejadian akan tahu, oh prosesnya yang pertama adalah kita merinci kejadiannya apa saja, kita bikin modelnya. Terus selanjutnya kita sederhanakan, nggak harus semua kita modelkan. Ini pun sama. Kalau ingin memodelkan bisa saja A1 ada, A2 ada, A3 ada, A4, 5, 6 ini juga ada modelnya boleh. Tapi pada saat kalau ini istilahnya ada intervening time, jadi waktu antar kejadian atau waktu aktivitasnya itu kalau kita bisa anggap tidak ada, maka bisa kita abaikan. Disininya itu menggunakan asumsi bahwa intervening time eventnya itu hilang, intervening time-nya pun berkurang ya, kita bisa abaikan. Setelah itu kita bikin aktiviti cycle diagramnya yang tadi. Ini ada 5 aktivitas tadi kita kembangkan.
Sesuai apa? Aslinya ya sesuai urutan ini. Sesuai urutan yang di sini akhirnya kan tahu. Setelah arrive, wait service outside. Kita kembali arrive, wait service outside. Ini yang kita pakai. Terus selanjutnya ini yang di event graph gambarnya seperti ini. Ini event graph. Gambar di sini event graph. Selanjutnya untuk activity cycle diagram ini karena menyesuaikan dengan software, akhirnya yang tadi saya bilang memasukkan generate sama terminate. Kita masukkan generate, akhirnya kita pilih untuk arrive. Generate. Setelah generate arrive kedatangan, maka customer mengerti service. Begitu outside atau departure, maka ya udah dia keluar terminate. Nah, ini yang digunakan. Ya. Enggak, sedangkan petugasnya kan dia nggak keluar. Maka yang memungkinkan cuma ya service, idle service lagi berputar seperti yang gambar di sini. Ya. Ini karena kita menggunakan generate sama terminate di sini. Tapi ya ini disesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Dan nanti kita sudah tahu bahwa aktivitas yang di sini yang aktif ada berapa? Ada dua. Maka nanti kita akan membuat jadi flowchartnya ya cuma baru. Kenapa? Soalnya yang pasif mulai dan selesainya tergantung dari yang aktif. Sedangkan yang aktif ini bisa menetapkan durasinya. Nanti pada saat arrive, ini kedatangan pelanggan berikutnya dipengaruhi oleh kedatangan pelanggan sebelumnya berdasarkan waktu antar kedatangan. Sedangkan durasi dari servis ini dipengaruhi oleh lamanya waktu pelayanan. Sehingga juga yang kita bikin flowchartnya cuma dua ini, hasilnya seperti itu. Ini pada saat di sistemnya akan bergerak seperti itu. Yang di sini ini yang namanya verifikasi ya sebenarnya. Jadi dari verifikasi ini kita bandingkan antara dua model ini apakah sudah sesuai atau belum. Terus selanjutnya ini pun bisa disebut verifikasi. Kenapa? Soalnya harus dari data real. Jadi yang dimasukkan di dalam ini nggak harus data real. Jadi kita mencoba simulasikan apakah logiknya benar atau tidak, maka kita buktikan dengan cara seperti ini. Ini hand simulation. Ya. Tetapi pada saat kalau datanya sebenarnya ada data aktual, maka ini kita validasi. Oke, kita cobakan seperti ini. Nah, yang pertama adalah arrive. Kita pada saat dalam arrive ini caranya adalah waktu antar kedatangan. Maka pada saat diperoleh, ini arrive-nya adalah nanti datangnya jam berapa. Pada saat bilang ini datang jam 0. Jadi berangkatnya 0. Jadi yang saya kembali ke gambar yang di sini ini 0. Dari sini 0. Dia sampainya jam berapa? Sampainya adalah di sini tunjukkan 23. Jadi nanti 23 dia akan datang. 23 datang. Terus selanjutnya pada saat datang, apa yang dia lakukan? Dia masuk antrian. Dia masuk antrian. Masuk ke 23. Selanjutnya berpikir pada saat 23 yang berikutnya apa? Berikutnya yang paling dekat. Ya, 23 di sini. Itu boleh eksekusi ini dulu, boleh eksekusi yang di sini. Ya. Pada saat mengeksekusi yang di sini, artinya kita udah kapan dia selesainya? Ref kan kotakan, hasilnya tentunya segi 4. Maka kapan dia selesainya di sini? Pada saat yang di situ kita kan mungkin kan waktu pelayanannya
waktu antar kedatangan ya kita menunjukkan 275. Sekarang berpikir ya orang yang ngantri ini. Pada saat orang yang ngantri ini berpikir, oke, karena yang ngantri servernya kondisinya idle, servernya masuk ke service, customer yang ngantri masuk ke service. Sama-sama 2036, server idle masuk ke service, customer gue masuk ke service 2036. Nah, sekarang berapa lama waktu pelayanannya? Dibangkitkan waktu pelayanannya dapat 26, 28. Nah, namanya yang ditetapkan adalah kotak 28. Lanjutnya ya udah, lanjut lagi. 26, 28. Ya, yang di sini datanya 2752. Mana yang lebih dulu? 26, 28 atau 2752? 26, 28. 26, 28. Enggak, pada saat seperti ini antriannya masih kosong, belum ada yang datang. Akhirnya dia mulai mundur. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh service. Idle-nya dipengaruhi oleh service. Makanya yang dibangkitkan adalah yang segi 4 saja sebenarnya. Ini saya loncat. Sekarang saya tunjukkan di modul yang berikut. Aslinya yang di sini modul mengenai activity ini sumbernya dari Michael Pitt. Itu kalau di bukunya Avrelov menggunakan pendekatan kejadian saja. Di bukunya Choi memang ada pendekatan aktivitas ada, tapi nggak terlalu jelas menggambarkan mengenai pendekatan aktivitas. Kalau di bukunya Michael Pitt yang menarik yang menjabarkan mengenai masing-masing pendekatan itu buku yang edisi ketiga. Edisi yang kelima sudah hilang. Ini edisi kelimanya hilang. Makanya kalau kalian masuk ke referensi yang edisi 3 ada, edisi 5-nya ada. Yang dipakai yang edisi 3. Cuma karena edisi yang lama scanning bukunya kurang ya. Jadi pada saat masuk ke saya compile hasilnya kurang bagus. Ya. Saya dulu punya bukunya. Dulu. Berarti artinya sekarang udah nggak punya. Karena dulu dipinjam. Saya pada saat tanya kembali ke yang mau pinjam, ternyata sudah dipinjamkan ke orang yang lain lagi. Ya udah, kalau kayak itu udah saya bebaskan. Nah, ini pada saat kalau yang di sini kan makanya yang tadi saya sampaikan sebenarnya aktivitasnya ada cuma 2, yaitu arrival sama service. Cuma 2 itu. Pak, ini flowchartnya ada 3. Ya, flowchart yang ini adalah pada saat dia mulai servis. Sedangkan yang satunya nanti kalau sudah selesai servis apa yang dilakukan. Karena yang selesai servis itu ada 2 kemungkinan ya sebenarnya. Dia kemungkinannya adalah nanti pada saat kalau idle maka harus communicate. Jadi harus kirim message. Ini yang tadi saya bilang. Orientasi objek oriented itu perintah-perintah antar entitas itu send message. Jadi pada saat kalau pemrograman menggunakan objek oriented itu akan mengenal ada send message. Jadi entitas satu send message ke entitas yang lain dan biasanya dibantu dengan yang namanya token. Ya pas token itu akan tahu tokennya posisinya di mana. Oh ini tokennya, ini ada token juga. Jadi di idle ini ada token, di arrive ada token. Ya pada saat masuk queue ini ada token, maka dia bisa masuk ke service.
Begitu ini selesai service, maka satu token masuk ke outside, satu token masuk ke idle. Ya. Itu cara menjalankannya. Maksudnya outside itu? Outside ini, oke, saya kembali ke yang tadi. Ya, itu masalahnya. Jadi maksudnya outside itu keluar dari sistem, sudah di luar sistem. Oke, saya kembali di sini. Makanya pada saat kalau hand simulation, nah namanya hand simulation itu aslinya adalah menggunakan yang full chart, menggunakan full chartnya ini. Jadi pada saat caranya menggunakan full chart itu sesuai dengan posisinya. Makanya biasanya menggunakan token. Right, ini pertama waktu simulasi 0. Waktu pertama simulasi 0. Di tahapan initialization itu server di awal kondisinya 0, antrian di set 0. Terus yang terjadi aktivitas pelanggan datang itu dari kondisi dia mendatangi sampai dia selesainya kapan? Selesainya begitu dia sudah masuk ke sistem. Jadi berakhirnya adalah dia masuk ke sistem. Hanya di sini bikin arahnya 0. Kapan selesainya? Maka di sini ini kalau kalian ingat tadi saya tunjukkan adalah fungsinya ekspon. Jadi eksponensial, pembangkitan bilangan eksponensial dan variat eksponensial, yaitu min beta log u. Betanya adalah rata-rata waktu antar kedatangan. Ya. Ingat kalau di sini ini ditunjukkan pasca inisialisasi waktu simulasinya 0, status servernya 0, panjang antriannya 0. Terus selanjutnya penjelasan mengenai waktu antar kedatangan selesai di sini. Waktu antar kedatangan 15 menit, waktu pelayanan 8 menit. Distribusinya eksponensial. Disampaikan seperti itu. Ini pada saat yang di sini, akhirnya kapan dia selesainya? Waktu antar kedatangan yang dipakai. Jadi 15 menit min 15 dikalikan ln 0,2573. Dari mana 0,2573? Dari pembangkitan bilangan acak 0,2573. Misalnya saya gunakan gunakan mid square, ini istilahnya mid square. Di z kuadrat ini kita pakai 0,2573. Ya, apakah boleh gunakan angka yang lain? Bisa jadi. Pada saat seperti ini ganti 7542, oke, ini ganti. Saya kembali ke sini. Jadi kita menggunakan bilangan acak, pembangkitan bilangan acaknya pakai apa? Pakai mid square atau pakai yang lain. Boleh pakai mid multiply, boleh pakai midnya. Kecuali kalau ditentukan. Pakai kalkulator bisa nggak pembangkitan bilangan acak antara 0 dengan 1? Ada ya. Jadi FND di kalkulator ada. Bisa membangkitkan paletnya itu boleh. Jadi kalian membangkitkan bilangan acak gunakan kalkulator pun silakan. Ya. Jadi saya kembali di sini. Sebenarnya yang disebut simulation artinya kita menghitung ini. Kita hitung dapat 20,36 kita masukkan. Setelah kita masukkan, ini sudah dieksekusi ya, sudah dieksekusi. Ini sudah yang servernya bisa mulai kerja
nggak bisa. Kenapa? Antriannya kosong, nggak ada yang antri, maka dia nggak bisa mulai kerja. Maka waktu simulasi digerakkan di 20,36. Begitu 20,36 ini kita jalankan, maka pelanggan berikutnya kapan datangnya? Kita jadwalkan. Jadi kita jadwalkan orang datang berikutnya. Jadi bikin override itu 20,36 ditambahkan dengan waktu antar kedatangannya. Rata-ratanya 15 dikalikan dengan bilangan acaknya. Dari mana bilangan acaknya? Dari pembangkitan bilangan acak. Ya kalau nanti dalam UTS bagaimana? Dalam UTS bisa jadi ada penetapan ya ini nanti ya saya serahkan penetapan dari dosennya, dari tim dosen, atau bisa jadi bebas. Jadi kalau bebas boleh aja kalian gunakan kalkulator kalian, boleh ya. Maka sudah pasti boleh bawa kalkulator, nggak mungkin nggak bawa kalkulator karena perhitungannya kalau contohnya yang di sini adalah menggunakan logaritmik natural, jadi menggunakan log. Kalau menggunakan log kalian bisa hitung manual, nggak bisa ya. Jadi memungkinkannya ya udah kalkulator. Kalau dimasukkan bilang katanya masukkan dapat 752 masukkan. Pak, rata-ratanya dapat dari mana, Pak? Yang 15. Harus diketahui. Makanya pada saat di pertemuan sebelumnya kan kita letakkan input output simulasi ya. Pada saat di input output simulasi, saya masuk ke modul itu. Di sini kan sebelumnya kita menetapkan problemnya apa kalau di sistem antrian. Panjang antrian bisa jadi, atau waktu rata-rata waktu tunggu bisa jadi seperti itu. Terus pada saat di input output ini kita harus menetapkan apa yang mempengaruhi itu. Dan ini ada rumusan masalah. Tujuannya apa? Variabel outputnya sudah kita tetapkan, maka kita cari variabel inputnya. Variabel input itu mencakup ada yang decision variabelnya, ada terkait sama inisial stage-nya, misalnya yang tadi panjang antrian rata-rata, panjang antrian awalnya 0, servernya kondisinya idle masuk ke sini. Terus bisa juga terkait sama ya database yang sebenarnya dia masuk ke sini, apakah kondisinya dia acak atau tidak. Nah, yang di sini yang sampaikan harus tahu distribusi waktu antar kedatangannya dan parameternya. Maka rata-rata waktu antar kedatangannya harus ada. Ya. Ini kita tetapkan lebih dulu. Jadi variabel inputnya apa? Ini, ada ini, ada ini, ada ini, dan ada ini. Tetapkan. Makanya kalau rata-ratanya ditetapkan dulu. Demikian juga nanti pada saat di sistem persediaan variabel inputnya apa? Makanya pada saat kita membuat simulasi yang pertama di modul keempat itu menjelaskan masalahnya apa, maka nanti akan direpresentasikan sama output apa, variabel outputnya apa. Tapi pada saat ke modul yang kelima ini menjelaskan untuk menghasilkan output itu butuh inputnya apa saja, baik input yang sifatnya deterministik maupun input yang sifatnya probabilistik, apalagi yang itu karena kita menggunakan simulasi. Ini yang di sini ya, baik pada saat di model itu di sini menjelaskan mengenai aktivitasnya apa saja. Tetapi pada saat kalau kita mau melakukan end simulation, dan ini kita melakukan end simulation, maka kita harus jelaskan data-datanya apa saja yang kita pergunakan. Ini harus eksplisit disampaikan. Yang di sini kan case-nya seperti apa? Oh, waktu antar kedatangannya 15. Yang ini adalah
mempersiapkan daftar aktivitas awalnya yang kita muncul. Di dalam ini nanti prosesnya apa saja? Ini nanti ada yang ref, ya. Dari yang setnya jumlahnya tiga, nanti ada yang datang satu. Jadi masuk ref satu. Dari yang sini ada banyak, masuk ke sini ada satu. Nah begitu satu itu kapan selesainya untuk masuk ke kue? Jadi outside masuk ke kuenya kapan? Ya, setelah refnya selesai. Ya, refnya selesai yaitu sampai ke hasilnya. Nah ini makanya jangan, memang yang di antrian itu kadang-kala Pak, datang itu kan sudah sampai. Iya, tapi kalau istilahnya on the way, gimana? On the way, nah itu maksudnya itu. Jadi arahnya adalah, oh saya lagi perjalanan untuk sampai. Tetapi begitu sampainya, ya itu yang disebut ya kedatangan, mendatanginya berakhir. Jadi arahnya itu kan aslinya mendatangi, aktivitas mendatangi. Katanya begitu berakhir, artinya dia sudah sampai. Nah, di sini kan arrive nilainya 1, artinya dia belum sampai. Artinya dia belum sampai. Tetapi begitu dia sampai, oke, dia berpindah ke antri. Jadi satu kolam sampai ke antri. Tetapi kita menjadwalkan yang datang berikutnya. Asalnya dari mana? Kok kita jadwalkan itu dulu? Kita kembali ke sini. Pada saat ada yang sampai tadi, ya, jadi arrivalnya artinya dia nyampe, maka orang tersebut ditambahkan ke antrian. Terus selanjutnya menjadwalkan orang yang datang berikutnya. Jadi generate next inter-arrival time, schedule next arrival. Ini yang di bukunya people yang sebenarnya. Ini yang di bukunya tidak kelihatan. Nah, saya tunjukkan sebenarnya ini tulisannya. Nah itu. Jadi yang tadi begitu ini ada yang dia nyampe, maka masuk ke flowchart tadi. Masuk ke flowchart tadi, jadwalkan. Nah, dia masuk ke antriannya bertambah 1. Begitu ini ada antrian bertambah 1, ada idle, apa yang dilakukan? Masuk ke flowchart yang satunya. Masuk ke flowchart yang di sini. Apakah ada antrian? Ya. Apakah servernya menganggur? Ya. Kurangi antriannya 1. Ya. Dia masuk ke mana? Masuk ke service. Ini di sini kalau yang pertama kan dia masuk arrive. Ya, pas pertama masuk arrive belum sampai. Ya. Begitu sampai yang dilakukan adalah, oh ini sampai, maka jadwalkan yang berikutnya. Dan ini baru masuk ke antrian. Makanya kita memilih yang pertama adalah flowchart yang arrive, bukan flowchart yang bikin off service. Karena kalau kita milih bikin off service di sini antriannya masih nggak bisa. Kita di sini adalah oke. Ke sini setelah ini ada 1, ini 1 dan 20,36 baru kita berpikir, oke, ini ada yang ngantri, kita masuk ke bikin off service. Flowchartnya bikin off service. Pada saat masuk ke flowchartnya bikin off service, kita lihat flowchartnya. Antriannya ada, servernya menganggur, kurangi 1 antriannya dikurangi 1. Set server basic, servernya yang berubah menjadi sibuk. Bikin off service, servernya dari 0 diubah menjadi 1.
antriannya yang tadinya ada satu bergerak ke service, idle-nya bergerak ke Service. itu yang dilakukan sesuai dengan flowchart. Nah, sebenarnya permasalahan bagaimana pada saat di simulasi adalah kita pada saat membuat ACD di saat yang sama sebenarnya juga berpikir bagaimana membuat flowchart-nya. Flowchart yang gimana? Flowchart dari yang segi 4. Nah, ini pada saat yang segi 4 ini kita akan lihat sebenarnya apakah dia cukup diwakili oleh satu flowchart atau diwakili oleh dua kejadian yang aktif. Ini flowchartnya apakah contohnya ref hanya ref satu saja, tetapi pada saat di service ternyata begin of service dan end of service. Flowchartnya ada dua. Nah, ini. Nah, ref cukup satu. Kenapa? Karena end of ref, jadi end of ref itu juga memicu begin of ref. Jadi cuma satu. Saya tunjukkan di sini. Ini end of ref itu di saat yang sama juga bangkitin begin of ref. Begin of ref bangkitin juga end of ref berikutnya. Makanya flowchartnya satu. Nah, apakah boleh dipecah jadi dua? Boleh. Kalau kita jadi dua, flowchartnya akhirnya cuma seperti ini. End of ref berhenti di sini. Dengan begitu dia sampai nambah antrian selesai. Ya. Terus ini flowchart yang baru sendiri, begin of ref. Generate next arrival time, schedule next arrival. Ya, bisa seperti itu. Boleh. Ya, dari sini sebenarnya hanya pas kita lihat flowchartnya, bikin. Cuma pada saat nanti di UTS bagaimana? Ya, di UTS maupun di UAS biasanya yang diminta lebih banyak adalah model konseptual asalnya. Jadi yang dibuat cuma hasilnya. Pak, flowchartnya apakah harus membuat? Ya harus. Ya harus membuat flowchartnya, tapi hasilnya harus membuat. Nanti kalau di UAS bagaimana? Di UAS kalian akan dikenakan dua model konseptual yang lainnya. Anda gunakan event graph sama Patrinet. Ya boleh, bisa jadi kalian gunakan Patrinet, boleh gunakan event graph juga boleh. Yang diminta adalah itu. Ya nanti pada saat mengembangkan mengenai simulationnya basisnya itu mestinya seperti itu. Nah, ya ini yang kemarin, jadi yang tahun sebelumnya itu saya kaget sebenarnya. Kagetnya kenapa? Kenapa di simulasi itu nggak ada permintaan untuk buat model. Jadi modelnya nggak disuruh buat, tapi langsung dan simulation. Padahal di awal disampaikan simulasi itu basisnya ya model. Jadi kenapa? Soalnya di metodologi langkah pertamanya setelah menetapkan problem, terus selanjutnya mengumpulkan data dan membuat model. Jadi itu wajib sebenarnya. Hanya saya bilang ini wajib membuat model. Di tes buat model, ya mestinya buat model. Cuma kita harus pahami yang di pembelajaran ini modelnya yang dikenakan ada 3. Dan dijelaskan bahwa model itu tergantung kasusnya. Artinya apa? Pada saat membuat yang di soal pasti model yang digunakan bukan model yang di pembelajaran. Ya, jadi bisa jadi bukan antrian mungkin saja, tapi antrian yang berbeda. Kalau antriannya misalnya ini bisa nggak servernya lebih daripada 1? Bisa jadi. Jadi kalau servernya lebih daripada 1, sistemnya seperti apa? Kan akhirnya tahu, oh ngantri, antriannya cuma 1.
mungkin ya harganya cuma satu, servernya ada dua, sehingga dari query itu nanti ada masuk ke service satu, ada yang masuk ke service dua. Idle-nya ada dua, idle-nya server satu dan idle-nya server dua. Nanti setelah service bagaimana? Nah, sama-sama pergi keluar, bisa jadi seperti itu. Nah, logiknya aja ini bagaimana cara berpikirnya. Ya, yang kasus yang kemarin contohnya adalah yang diambil adalah alat material handling. Alat material handling dipakai untuk dia melayani pada saat ada permintaan ambil barang, terus selanjutnya ngasihkan kepada customer. Nah, pada saat ambil barang itu caranya bagaimana? Kalau ingin aktual, kan barang itu lokasinya bisa di beberapa tempat. Pada saat di beberapa tempat cara berpikirnya seperti apa? Nah, memodelkannya bisa kompleks seperti itu, tapi bisa juga oke, saya nggak peduli asalnya dari mana, yang penting adalah waktu pergerakannya yang acak. Nah, oke, pada saat seperti itu ya udah tinggal mematikan keacakan waktu pergerakannya saja. Jadi dari dia kondisi diam, ngambil ke barangnya acak. Dari setelah ngambil barangnya menuju ke customernya acak. Terus selanjutnya customernya pun demikian. Datang antar customernya acak, meminta barangnya acak, bisa jadi seperti itu. Ini contoh yang kemarin, cuma saya bilang modelnya kok nggak ada, ya nggak ada. Tapi yang dilakukan itu kemarin kalau melihat kuncinya itu saya bilang, oh ini berarti interaksi proses. Kalau interaksi proses modelnya aslinya nggak sederhana, aslinya istilah modelnya nggak sederhana. Taunya interaksi proses ini saya loncat dulu ya. Contoh model flowchart interaksi proses. Jadi di sini ada proses interaction approach. Nah, ini biasanya menggunakan kriteria. Cuma modelnya gabungan antara dua model yang atasnya. Tapi yang dia dilakukan itu bukan interaksi proses tapi 3 fase. Jadi kalau 3 ini yang dari bukunya Michael Pitt, ini yang sebelah kiri itu event base, yang tengah activity base, yang kanan proses base. Yang ditunjukkan adalah yang ini 3 fase. Nah, reverse approach menggunakan ini. Pada saat menggunakan ini itu kompleksnya adalah di sini. Dia harus membangkitkan banyak data, baru data itu nantinya akan dipergunakan pada saat diperlukan. Jadi bangkitkan dulu, nggak tahu mana kejadian yang lebih dulu, mana kejadian yang berikutnya. Yang dilakukan seperti itu. Tapi yang dikembangkan adalah dia bangkitkan data dulu untuk menjelaskan mengenai ini nanti aktivitasnya waktunya sekian, aktivitas ini waktunya sekian dan seterusnya. Dan dari situ selanjutnya pada saat ternyata arrive dulu, oke, yang ambil data arrive. Arrive lagi, ambil datanya arrive. Terus ini berikutnya ada serve, oke, menggunakan data service. Nah, itu yang dilakukan. Dan itu sebenarnya nggak mudah pada saat kalau bikin modelnya. Iya, kalau bikin modelnya, nggak dihasilkan modelnya. Ya. Nah, yang di sini makanya saya coba mengenai dengan, oke, kita ajarkan model. Karena pada saat bikin simulasi itu harusnya menguasai model, bukan hanya kita mengeksekusi jalannya simulasi. Karena prinsipnya makanya kalau di pertemuan ya di tahun sebelumnya 2 pertemuan yang kemarin, modul keempat dan modul kelimanya lemah. Jadi modul keempat dan modul kelimanya lemah. Akibatnya apa yang saya sampaikan ke kalian yaitu pada saat di PTPS praktik
kalibrasi itu simulasinya tidak membantu dan bukan sesuai dengan sistemnya. Saya kembali ke sini. Jadi nanti mungkin di UTS seperti apa? Kalian lakukan hand simulation. Cara hand simulationnya ya seperti ini. Aslinya pakai flowchart aslinya. Pak, nggak pakai flowchart bagaimana? Nggak apa-apa, asalkan logik kalian konsisten. Jadi kalau logik kalian konsisten, saya bisa menerka algoritmanya seperti apa. Yang penting kalian bikin model konseptualnya. Jadi pas bikin model ini, Pak, nanti model konseptualnya kalau di PPT kan bisa saya kasih warna. Nanti apakah bikin masing-masing langkah bikin sendiri-sendiri? Nggak perlu. Jadi cukup satu model, akhirnya kalian menjalankannya seperti apa, nanti saya periksa. Karena kan yang mudahnya adalah saya akan periksa ini perhitungan ini. Perhitungan yang di sini akan kelihatan. Sedangkan perhitungan ini yang bagian bawah ini nanti akan saya jelaskan pada saat di akhir ya sebenarnya. Yang penting adalah kayak sama ini. Pembangkitan ini adalah untuk mengisi data-data. Ini 20,36 nanti muncul 26,28 sudah jalan lagi. Ini selesai dilayani. 6,28 selesai dilayani, masuk ke flowchart. Ini belum datang. Dia belum datang. Akhirnya ya sudah. Servis ini satu customernya itu pergi ke offsite, yang servernya menjadi idle. Berikutnya kita eksekusi yang 2752. Itu simulasi bergerak ke 2752. Terus selanjutnya orang yang datang tadi masuk ke antriannya bertambah 1. Terus menjadwalkan kedatangan berikutnya 2752. Kapan datangnya? Bikin override 2752. Kapan dia sampainya? 31, masukkan. Ya, maka dari offset ada yang masuk ke aktivitas array. Yang bagian kanannya nggak ada, tapi yang harus kalian tuliskan adalah yang bagian ini, perhitungan ini. Sedangkan yang S kali T itu adalah status server kali waktu. Q kali T itu panjang antrian kali waktu. Ini penjelasannya ada di akhirnya di sini. Ini server utilization ya. Jadi pada saat di sini mau sampai pada saat dia datang 20,36, 5, 10, 15, 20, 20,36 ya, sampai 27, jadi 20,36 sampai 26,28 dia turun. Terus selanjutnya 27,52 naik lagi. Ya. Sampai sini dia nggak sempat idle sebenarnya. Jadi 2752 dia jalan statusnya dia sibuk terus. Nah masalahnya ya begitu 2752 sebenarnya kapan istirahatnya? Nanti 31,84 karena pada saat di sini 2752 dia berakhirnya 31,8 idle enggak? Enggak. Kenapa enggak idle? Kerja lagi. 44,86 ya sebenarnya dia bekerja terus sebenarnya muncul seperti itu. Nah ini yang akhirnya kita akan dapatkan hasilnya seperti apa. Nah, yang tadi SKIT itu menghitung luasan ini, menghitung luasannya.
Udah cuma itu hasilnya. Pak, saya ngitungnya terakhiran boleh. Setelah bikin grafiknya berdasarkan gambar yang di tabel yang di sini, bikin grafiknya, hitung kelasannya boleh. Ini kan juga Kikalite ini pada saat 20,36 ya, naik, tapi turun lagi. Kenapa? Dia langsung mulai melayani turun lagi. Di sini nanti 27,52 naik, turun lagi. Pada saat 31,84 dia naik. Terus nanti 31,75 naik lagi. 31, ya ini nanti 31,4 yang naik, tapi 31,84 turun. Jadi yang 31,4 naiknya di sini, 31,75 naik di sini, 31,84 turun. Akhirnya nanti pada saat yang berikutnya, oke, kita gambar. Ya, seperti itu prosesnya. Ini sampai 44. Ya, 44 yang belum selesai. Darinya aku simulasinya 44 misalnya. Acaranya cuma seperti itu, gitu. Memang pas pembelajaran ini di tahun 2009-2010-an saya ngajarnya, saya butuh papan yang banyak. Kenapa? Panjang. Ada gambar ini. Ada gambar ini. Ada gambar ini. Jadi ini di papan. Itu gambar yang tadi, gambar ini itu saya taruh di papan. Terus tabel yang tadi, tabel yang ini juga di papan. Yang saya tampilkan itu yang ini. Jadi yang saya tampilkan di layar itu yang ini. Saya coba jalankan yang contoh. Contohnya ini, pada saat ini saya 2731 pertama level, ini level selanjutnya, level berikutnya. Ini berikutnya pada saat ada yang datang maka dijadwalkan kedatangan berikutnya. Setelah orang yang datang tadi itu dia akan dilayani. Kalau dilayani nanti saya menunjukkan, oh ini angka yang nanti akan dipakai. Oh ini angkanya yang akan dipakai. Ini kalau dilihat 19,47 nanti dia mulai dilayani. Terus selanjutnya orang yang datang berikutnya 31,17 dari mana? 19,47 ditambah dengan 11,70. Jadi waktu simulasinya ditambahkan dengan 11,70 ini, maka 31,17. Sedangkan yang 64,05 ini diperoleh dari 19,47 ini ditambah dengan 44,58. Dapat 64,05. Selanjutnya antara 64,05 dengan 31,17 mana yang lebih kecil? 31,17. Maka di sini level lagi. Ini yang bilang level lagi dasarnya mana? Dasarnya flowchart. Gambar flowchartnya biasanya ya. Ini lihat di flowchartnya level, oke level. Di sini level, matikan yang berikutnya. 60,2 sama 64,05 mana dulu? 60,2. 60 level lagi. Level
di flowchartnya pada saat kita masuk ke flowchart arrival disuruh menjadwalkan arrival berikutnya. Pada saat di sini, oh ini ada kejadian di part. Pada saat ada di part, antriannya ada 2, berarti dia bisa di part lagi. Ini Hands Indonesia menggunakan spreadsheet, ya, menggunakan spreadsheet. Caranya seperti itu. Yang datanya adalah yang contohnya tadi 15 dan 8 menit. Ya. Racanya itu dipakai semuanya. Nah, kalau Pak ini misalnya saya tuliskan yang berikutnya, kok ini arrival, oke arrival, antri terus sampai. Padahal pastinya ada departure-nya. Ya, departure di situ 75,4 itu departure. Dan ada seperti itu sebenarnya. Nah, sekarang kita lihat yang kita masuk ke contohnya. Ya, caranya memodelkan seperti apa? Caranya adalah pertama kita tadi yang saya sampaikan, kita mengidentifikasikan entitasnya siapa saja. Terus selanjutnya dari entitas ini kita identifikasikan masing-masing entitas aktivitasnya apa saja. Terus selanjutnya dari situ kita cari mana yang aktivitas yang pasif, mana yang aktif, mana yang hanya satu entitas dan mana yang melibatkan lebih daripada satu entitas. Ini membuat kalau yang di bukunya kita menjelaskan yang aktif itu setidaknya ada 2 entitas, tapi ternyata ini ada aktif cuma 1 entitas. Nah, tentunya itu aktivitas drive ini yang 1. Ya, kemudian saya bilang sebenarnya cirinya aktif sama pasif. Kalau pasif itu dia tidak bisa menetapkan kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Sedangkan kalau yang aktif dia bisa menetapkan durasinya. Begitu dia mulai maka bisa menetapkan kapan berakhirnya. Karena itu hasil dari pembangkitan bilangan acaknya memang. Contohnya kalau penganggur saya bisa menetapkan, nggak bisa. Tapi kapan bisa mulai menganggur? Kalau sudah selesai melayani maka akan masuk menganggur. Kapan selesainya menganggur? Juga nggak bisa menetapkan. Karena ada pelanggan yang datang untuk dilayani maka berakhir menganggurnya. Sama orang mengantri nggak bisa menetapkan kapan berakhirnya mengantrinya, nggak bisa. Soalnya nggak ada. Kita membangkitkan kan bisa membangkitkan waktu tunggu, nggak bisa. Kalau membangkitkan waktu tunggu kan akhirnya adalah orang yang datang lebih awal pas membangkitkan waktu tunggunya bisa jadi lebih lama daripada orang yang datang berikutnya. Dia sistemnya akhirnya nggak sesuai. Ini pada saat kalau di yang aktif biasanya kita bisa mengetahui kapan berakhirnya dari dasar durasi yang dibangkitkan. Sekarang kita bergerak ke yang persediaan. Yang di persediaan pun demikian, ada ya, aktivitasnya apa saja. Jadi entitasnya ada pelanggan, ada petugas, ada barang, ada kartu ordernya. Sekarang kalau dilihat petugas dia sifatnya permanen. Ya, kalau sifatnya permanen berarti dia nggak ada istilahnya, nggak ada terminal. Kalau yang non permanen berarti dia harus tahu kapan
dia masuknya dan kapan dia keluarnya. Di sini ada offset A, ada offset B dan offset C. Offset A ini berarti datanya pelanggan, offset B adalah datanya barang, tapi offset C berarti keluarnya pelanggan bersama barang yang dia butuhkan. Lanjutnya bikin daftar kejadian. Kenapa daftar kejadian? Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, karena sebelumnya pembelajarannya daftar kejadian dulu. Kita lebih mudah mengidentifikasikan kejadian aslinya itu. Ya. Tetapi pada saat kalau mengidentifikasikan aktivitas, ini cara berpikirnya. Aktivitas itu ditandai mulainya kejadian, mulainya aktivitas itu oleh kejadian apa dan berakhirnya oleh kejadian apa. Ya, itu yang dipakai. Makanya dari sini kita bikin. Ya, pada saat bilang pelanggan, dia pada saat bilang consume itu adalah artinya dia menunggu datang untuk mengambil barang. Nah, outside itu berarti dia sudah posisi di luar. Barang itu ada hold, berarti ada di dalam stok. Nah, terus ada barang yang nanti diambil oleh pelanggan. Terus selanjutnya ada barang yang sudah berada di luar, soalnya sudah diambil pelanggan dibawa keluar. Tetapi barang ini juga ada pas kondisi sedang dipesan. Ya. Sedang dipesan itu artinya replenish. Artinya sedang posisinya akan diisi ulang, sudah dipesan, ini replenish. Hingga nanti pada saat dia sudah dipesan, begitu sampai selesai, jadi sudah sampai, maka berpindah menjadi hold, masuk ke stok. Kartu order ini fungsinya adalah untuk memesan. Kartu order untuk memesan. Ya, kartu ordernya bisa jadi dia kondisinya dia bersama stok, bersama barang. Terus selanjutnya begitu barangnya diambil, maka kartunya kondisinya perlu untuk dipesankan. Hingga pada saat perlu untuk dipesankan kan dia nunggu kapan dipesankannya. Begitu dia menunggu untuk dipesankan, begitu bisa ya udah dipesankan, dia berpindah ke replenish. Sudah dipesankan. Yang tadi menunggu untuk dipesankan, begitu sudah dipesankan, maka artinya dia sudah dipesankan. Begitu barangnya nyampe, maka dia menempel bersama barangnya masuk ke itu kartunya, kartu order, atau biasanya disebut kanban. Hingga pada saat yang seperti itu kita gambarkan di masing-masing. Ada customer cycle-nya, ada stock item cycle-nya, ada kanban cycle-nya, kanban cycle-nya ada. Setelah kita gambarkan seperti itu, kita akhirnya gabungkan. Jadi gambar ini yang customer, ini yang barangnya, ini kanbannya. Kita gambarkan. Selanjutnya kita gabungkan tiga gambar ini. Jadi caranya seperti itu. Kita kembali ke yang tadi. Yang tadi di sini consume, offset, nanti ada consume lagi, offset lagi. Gambarnya menjadi consume. Ya. Ini serupa dengan yang tadi offset ke arrive. Artinya itu sebenarnya. Terus arrive keluar lagi artinya. Artinya seperti itu digantikan. Nah, selanjutnya yang gambar yang ini yang stop, ada hold menuju consume, ada consume menuju offset. Tapi ada yang lain dari replenish masuk hold. Sehingga ada replenish yang masuk hold, ada hold menuju consume, terus menuju offset. Yang offset yang di sini ini sebenarnya nanti masuk, ada offset yang B ya, sebenarnya barang masuk ke replenish. Tapi yang ini offsetnya adalah offset C.
Di offset C, kenapa? Soalnya pada saat consume sama consume yang di sini, artinya pelanggan sama barang menuju offset. Ini panah ini. Jadi satu. Yang panah yang di sini, ini yang dari offset B. Panah yang ini dari offset A. Lalu digabung pun menghentikan bullying. Sebenarnya seperti itu. Ya, gambarnya ini digabung, disederhanakan, gabung dari 3 gambar ini menjadi 1 gambar. Kalau lihat gambar yang Kanban Cycle ini, kan tadi kartu Kanbannya, kartu ordernya, itu pada saat kondisi barang disimpan bersama kartu Kanbannya, sehingga pada saat dikonsumsi barangnya masuk berkonsumsi, tapi kartunya berpindah ke wait to order. Jadi pada saat masuk berkonsumsi, berakhirnya konsumsi, barangnya keluar, kartunya masuk ke wait to order. Begitu, oke, ini nanti tunggu dipesankan, begitu dipesankan dia masuk ke replenish. Itu prinsipnya. Ya, pada saat diganti, jadi bentuknya menggunakan generate sama terminate, akhirnya yang tadi. Kan yang ini, mana yang di sini itu kan dari offset B, mana yang ini offset A, ini offset A, offset B, yang ini offset C. Gambaran gantinya tadi. Ini A, B, C. Ini itu dibikin. Jadi gambar yang di sini dipecah menjadi seperti ini gantinya. Gunakan yang gambar yang atas boleh. Nah, yang di sini penjelasannya A, ya, B dan C. Nah, caranya seperti itu. Jadi nanti pada saat UTS pakai yang mana? Terserah kalian. Gunakan gambar yang atas boleh. Gunakan yang disesuaikan dengan ya software, yang bawah pun boleh ya. Karena nanti pada saat kalau kalian pembelajaran yang di praktikum itu pakai yang bawah, praktikum kalian pakai yang bawah. Cuma nggak tahu saya labnya paham cara gunakan arena untuk case yang seperti yang di bawah enggak. Hanya yang sampai yang terakhir cara berpikirnya masih ini menggambarkan alur produksi ya. Jadi masih menggunakan yang prinsip teori antrian. Ya, cuma yang di sini pada saat consume yang tadi saya sampaikan, yaitu kondisinya adalah menggabungkan 2 entitas menjadi 1 entitas. Maka boleh bentuknya berubah menjadi menggunakan assembly, silakan. Ini yang dipakai di yang saya bilang notebook LM-nya pakai ini. Lalu gunakan yang gunakan sebulan ini RWS-nya itu. Ya, di sini kalian lihat. Oke, saya kembali ke yang atas. Ini kotaknya ada berapa? 2. Ada 2. Hingga pada saat ada 2 itu setidaknya ada 2 flowchart. Maksimum ada 4 flowchart. Maka tinggal kita lihat ada berapa flowchart. Ada 3 flowchart. Boleh jadi 4 flowchart, boleh. Jadi makanya ada yang bikin of consume, ini end of consume, boleh dibaca sendiri-sendiri, boleh. Selanjutnya pada saat ini sudah dijelaskan inputnya apa, inputnya, nah ini ada data-data inputnya, terus selanjutnya di tahapan inisialisasi sesuai data input tadi. Selanjutnya sesuai dengan ya model konseptualnya itu diprogrammkan. Nah, saya bilang ini caranya. Nah, nanti kalau kalian mencoba,
sayangnya memang saya bilang ini pertemuan terakhir ya. Ini prinsip sebenarnya cara mengerjakannya bagaimana? Gambarnya dilemparkan semua sebenarnya. Gambar terserah kalian gunakan ACD yang mana. Gambar itu sama flowchartnya, terus sama tabel ini. Itu dipasang semua. Oke, ini misalkan, ini yang dieksekusi. Ini nanti dieksekusi. Pada saat 14-15 ini dieksekusi, ini adalah data. Customer-nya data. Jadi konsumnya adalah mulai. Nah, pada saat konsumnya mulai, dia barangnya ambil atau incoming atau outgoing. Outgoing, ya. Maka pentingnya yang di sini flowchart pada saat ada yang setelah datang generate, dia butuhnya berapa. Dia butuh barangnya berapa banyak. Pada saat stoknya kondisinya bagaimana? Kalau permintaannya itu lebih besar daripada stok, ya sudah. Yang keluar adalah hanya sebesar stoknya. Tapi kalau kurang dari stok, maka sesuai dengan permintaannya. Jumlahnya sesuai dengan permintaannya. Oke, dikurangi. Ini berpikirnya seperti itu. Tulis keluar 23. Dapat dari mana 23? Kan tadi pada saat ada yang datang, price-nya berapa? Kan? Ini discrete. Nah, ini discrete, uniform discrete. Gunakan uniform discrete, terus ditambah minimalnya 20 muncul. Nah, ini kan ada A, B min A ke 1 kali 20. Ini uniform discrete. Dibulatkan kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, bawah. Ya, ini ada plus 1, ya, sehingga tinggal bilangan bulatnya, pembulatan ke bawah. Jadi kalau 40 dikurangi 20 plus 1, nanti kan 21. Kalau 20 kalau kita bulatkan ke atas kan jadi 41. Tetapi pada saat kalau kita bulatkan ke bawah, pasti hasilnya yang bisa 41, pasti maksimum 40. Paling kecil pas pembulatan ke bawah 0, 20 tambah 0, 20. Seperti itu. Jadi pembulatan ke bawah itu bisa kalian lihat tadi pembentukan bilangan acak. Untuk uniform discrete cara berpikirnya seperti apa? Ini R-nya 23, outgoing-nya minimum antara 23 dengan available stock. Available stocknya 200 ini diambil 23, ya udah 200 dikurangi 23 jadi 117. Ini setelah itu apa? Nah, lupa ya ini. Kapan nanti yang datang berikutnya? Yang datang berikutnya apa? Nah itu bikin masuk begitu. Oh ya, saya kembali cek saya poinnya berapa? Ini deadline poinnya 100 ya, titik timuran deadline poinnya 100. Jadi kalau stoknya kurang dari 100, maka kartu kanbannya dipesankan. Jadi muncul dipesankan 1, muncul di situ. Oke, dipesankan, begitu dipesankan, ya, dipindah ke replenish. Maksudnya kapan datanya barang replenishment tadi. Pada saat dia replenish data muncul 200 masukkan. Ya, caranya seperti itu. Dan apakah kalau nggak punya flowchart nggak apa-apa sebenarnya. Cuma
menjelaskan mengenai gambar ini kepada kalian, saya tunjukkan dengan flowchart. Cara begini seperti itu. Bagaimana langkah-langkahnya untuk mengerjakan ini menurut dengan flowchart-nya. Pada saat kalau kalian ingin pelajari, dicetak aja ACD-nya, flowchart-nya, sama baru kalian rata-rata ini logikanya seperti apa. Pada saat masuk ke sini, ya, kalau begini seperti ini. Ini contoh yang di persediaan. Ya, pada saat ngitung berapa rata-rata persediaan tinggal, hitung luasannya dibagi dengan waktunya. Itu dari data 200 1415 turun 23. 2357 turun 37. 3982 turun 29. Ya, pada saatnya di sini nanti yang persentase kehilangan kesempatan itu yang kita nggak tahu. Caranya seperti itu. Tahunya pada saat proses kurangnya tadi. Jadi di 90,74. Aku simulasi 90,74. Requestnya berapa? 34. Mintanya 34. Stopnya berapa? Stopnya 15. 34 sama 15 mana yang lebih kecil? 15. Berarti kerugiannya sebanyak, loss sale-nya, ya, ini yang dilayani. Jadi yang permintaannya requestnya 185 ditambah 34, tapi yang terlayaninya 185 ditambah 12. Ya, nanti tinggal hitung berapa sertifikat yang 200 per 119. Cuma seperti itu. Ini Anda yang estimation, dan di situ kalian perlu berlatih. Ngomong kemarin itu, ya, pembelajaran ini nggak mungkin. Saya pembelajaran Anda nggak mungkin. Kalau cara Anda, saya nggak bisa bayangkan loncat-loncat. Kalau mungkin kan ya udah yang luring. Pada saat luring saya bisa menjelaskan ini cara berpikirnya seperti apa. Pakai flowchart-nya. Ini di flowchart-nya nanti begitu. Oh, ini yang pas waktu simulasi digerakkan berdasarkan waktu yang terdekatnya. Waktu terdekat itu yang kita pakai. Oke, begitu kita pakai itu posisinya sebagai apa? Makanya misalnya end of consume, dan seterusnya. Karena end of consume sama bikin on of consume-nya kan jadi satu kan. Tetapi kalau bikin of replenish sama end of replenish-nya terpisah. End of replenish. Karena flowchart-nya terpisah. Sedangkan kalau end consume, begitu end of consume, artinya apakah konsumsinya telah tiba waktunya, maka ya sudah. Ya kan ini. Jadi setelah ini baru jangan ini. Tapi kalau tadi saya ada kemungkinan kesalahan, ininya saya jadwalkan lebih dulu daripada yang di sini. Saya tunjukkan end of consume. Ini saya jadwalkan terlebih dahulu. Oh enggak, benar. Jadi saya jadwalkan berikutnya. Jadi pada saat end of consume saya jadwalkan ini. Jadi berapa yang konsumsi, setelah itu baru kapan end of consume berikutnya. Ini angka-angkanya dari mana bilangan ajaknya ini? Kalian bisa unduh dari drone, kalian masuk ke yang continuous review. Jadi angka-angkanya diperolehnya ya bilangan acak ini. Terus setelah diperoleh baru nanti memperoleh
konsumnya berapa, replenishnya ini, waktunya didapatkan bisa oleh ini kalau yang pembarukan kuantitasnya. Kalian bisa untuk ini. Terus selanjutnya grafiknya diperolehnya ya dari data, perolehannya dari mana. Ini ada, tapi teorinya juga kemungkinan ada. Saya memang koordinatornya Bu Yeni, saya ditawari, jadi semua dosen pengampunya ditawari untuk nyumbang soal. Cuma yang jadi masalah, saya nggak mungkin untuk membuat soalnya. Hanya ngajar mata kuliah pilihannya ada 2. Akhirnya bikin soal untuk mata kuliah pilihan, 2 mata kuliah pilihan dan baru mengajar tahun ini. Jadi sebelum-sebelumnya nggak ngajar. Jadi tahun ini baru ngajar, bikin modul untuk 2 mata kuliah pilihan. Sedangkan kalau APS sudah terbiasa analisis dan pertanyaan sistem, saya jadi koordinatornya. Jadi oke, ya udah nggak masalahnya. 3 mata kuliah bikin soalnya yang simulasi nanti dulu. Hanya nanti juga yang pemodelan kemungkinan saya juga diminta. Jadi lihat di sini sebenarnya. Ini yang Excel-nya itu ada di yang tadi saya bilang di drone, di gambaran, ada di informasi umum. Jadi ada di informasi umum, di bagian bawah itu ada spreadsheet dari studi kasus. Sedangkan kalau yang Python pun, yang Python ini nanti dipakai pertemuan 14. Di pertemuan 14 itu dipakai yang Python. Sebenarnya saya nyarankan, kenapa pemrogramannya pakai Python, kalau simulasinya kok nggak pakai Python? Susah. Nanti kalian bisa lihat di Python-nya itu ada 2, jadi ada 2 yang di Python itu. Yang kedua, jadi yang kasusnya masih single server, masih yang itu. Cuma yang menggunakan bit random library itu sederhana. Sederhana kenapa? Soalnya pengacakannya sudah menggunakan punyanya Python. Sedangkan kalau yang satunya itu menggunakan algoritma pseudo random. Algoritmanya yang dipakai dia harus mengembangkan sendiri. Terus kalau kalian ya ini yang di sini saya tunjukkan random generator. Ini saya perbarui terakhirnya. Itu yang kemarin, yang sebelumnya pembangkitan bilangan acak yang dari Local-Ten yang saya masukkan yang dari Visual Basic saja. Dulu pakai ini aja. Karena pas kuliah yang sebelumnya simulasi itu pembelajaran pemrogramannya pakai Visual Basic. Akhirnya saya tempel yang ini. Cuma kalau dari bukunya Local-Ten itu ada yang menggunakan Fortran, ada yang menggunakan Turbo Pascal, dan ada yang menggunakan C. 3 bahasa ini yang dipakai. Kalau yang kalian masuk ke Python itu nanti akan mirip sama yang ada di Turbo Pascal maupun yang di Visual Basic. Saya gunakan ini sebenarnya Python, tapi yang tidak menggunakan random library.
Kalau menggunakan random library yang dipakai map library importnya. Kita kembali ke maintenance. Contoh yang di maintenance. Di maintenance sama, jadi kalau di maintenance ini kasusnya adalah sebenarnya ingin tahu berapa kali mesin dirawat untuk preventif dan berapa kali dirawat dengan korektif. Asumsinya teknisinya untuk mesin itu selalu siap. Jadi hanya satu mesin, satu teknisi. Jadi kalau mesinnya kondisi berfungsi, maka teknisinya menganggur. Kalau kondisinya dia perlu perawatan, maka teknisinya baru bekerja. Asumsinya itu. Maka pada saat seperti ini kita harus mengidentifikasikan mesin sama teknisinya berarti selalu ada di dalam sistem. Ya, pada saat kalau selalu ada di dalam sistem, maka kita cari aktivitasnya, kita bikin aktivitasnya. Jadi mesin berfungsi, kadangkala mesin kalau bilang repair artinya jadi di sini terjadi kegagalan, maka ya udah dia harus repair. Tapi kalau pertamanya waktu gagal rusaknya itu lebih duluan waktunya jadwal perawatan, maka maintain. Nanti ada functioning, repair, functioning, maintain. Dari situ kita bikin functioning, repair atau functioning, maintain. Nah, setelah di repair, kan kembali functioning lagi. Setelah maintain kembali functioning lagi. Makanya lihat gambarnya di sini. Functioning ke repair kembali, dari repair kembali ke functioning lagi. Pada saat maintain kembali ke functioning lagi. Kemudian juga pada saat yang teknisinya. Nah, teknisinya pada saat kalau yang di sini pas mesinnya functioning maka dia idle. Tetapi pada saat dia failure maka dia mulai melakukan reparasi. Nanti bentuknya idle. Ya, pada saat pas mesinnya functioning, teknisinya idle. Jadi nanti pada saat gagal dia melakukan repair, nanti setelah repair idle lagi. Nah, dua gambar ini gabung jadi satu. Gabung. Orangnya ada dua, yaitu repair sama maintain. Nah, cara berpikirnya seperti apa? Kalau yang bawah itu gambarnya bukan gerak. Caranya ya akhirnya hasilnya ada ini. Hasilnya ada ini. Hasilnya gambarnya ini. Kalau kita menggunakan yang alternate. Ya. Pada saat waktu antar, ya, jadi time to ini mestinya time to failure. Time to failure-nya lebih kecil daripada waktu perawatannya. Jadi time to failure-nya itu lebih dekat daripada interval perawatannya, maka kita harus melakukan repair. Jadi lakukan repair. Aslinya gambarnya ini bawah, tetapi disederhanakan gambar yang besar. Boleh juga kondisinya digambarkan begini seperti ini. Jadi setelah kondisi kalau kita rinci, oh ini sebenarnya fungsinya itu kan bekerja, beroperasi. Oke, pada saat kalau kita ini ubah menjadi beroperasi, maka kita harus bikin pasifnya. Bikin pasifnya seperti itu. Kalau perubahan asumsi, maka saya menggunakan pada saat functioning itu sebenarnya tidak ada di sistem perawatan.
maka saya anggap sebagai dia pasif posisinya, kan menekan gambar yang atas. Terus selanjutnya ya udah kita bikin. Ya kalau melihat di sini berapa flowchartnya? Ada 4. Jadi kalau bikin off repair atau ya bikin off maintain nanti sampai selesainya. Ini posisinya seperti itu. Hanya pada saat bikin off repair yang dijadwalkan kapan selesai repairnya. Tetapi pada saat selesai repair itu diperkirakan kapan nanti akan rusaknya, mana dulu antara rusak sama perawatan preventifnya mana dulu. Di sini antara ini, jadi ini dengan ini dengan ini. Maintain. Sekarang contoh yang terakhir yang di sini itu mana yang lebih kecil antara bikin off repair atau bikin off maintain? Yang di sini lebih kecil bikin off repair, maka yang dilakukan repair. Ya, didapatkan data ini yang dipilih. Kalau menghitung availability itu tinggal waktunya, jadi yang ini SKLT-nya yang dipakai. 74,65 itu dibagi waktu simulasinya, itu simulasinya 175. Itu simulasinya 175,8. Nah, udah kita dapatkan availability-nya. Kalau availability-nya tinggal perbandingan availability-nya berarti 4/6. 4 dibagi 2 tambah 4 itu reliabilitasnya. Probabilitas failure-nya 2/6. Reliabilitasnya 4/6. Reliabilitas kita dapat, reliability juga kita peroleh. Nah, itu kita akan dapatkan caranya seperti itu. Makanya pada saat pendekatan aktivitas, caranya apa? Caranya yang pertama adalah identifikasikan entitasnya apa saja, terus masing-masing entitas aktivitasnya apa saja kita gambar. Terus selanjutnya kita gabungkan. Pada saat kita gabungkan maka udah untuk bentuknya. Ya, kalian menggunakan ACD boleh. ACD yang hanya menggunakan 2 simbol saja boleh. Terus diperbaiki menyesuaikan dengan software silakan. Jadi perbaiknya menggunakan generator minute, alternate itu silakan. Atau lebih jauh lagi menggunakan assembly separate. Silakan. Artinya itu. Yang ya kalau bilang soal sebenarnya harapan saya ya Anda studi kasus, jadi studi kasus selanjutnya dari studi kasus itu diminta problemnya apa, dari problem itu maka output yang ingin dihasilkan oleh sistem oleh model itu apa, dari model simulasi apa outputnya, terus input yang dibutuhkan apa. Itu ada kasus yang itu bagian di sana. Tapi ada kasus yang lainnya yaitu menjelaskan mengenai ini sudah diketahui problemnya, terus inputnya juga sudah diketahui, terus disuruh menghitung
outputnya. Nah, yang studi kasus yang kedua ini biasanya memakan yang simulation. Nah, artinya diminta bikin model. Nah, saya nggak buat soalnya. Gambarannya seperti itu. Durasi waktu UTS-nya 1 jam lebih, Pak? Lebih. Hanya akan ada perhitungan otomatis. Memang yang kalau sih 2009-2010 itu waktunya lama. Jadi saya pakai 2 jam dulu itu, pakai 2 jam karena hitungnya yang lama kan. Menggunakan kalkulator ya, yang paham nggak banyak, jadi yang dulu itu yang paham nggak banyak. Padahal dulu sempat pembelajaran mengenai hand simulation-nya cukup lama, jadi diulang kali. Karena udah diulang berulang kali, cuma modulnya belum seperti yang sekarang. Modulnya dulu itu karena hanya flowchart, akhirnya dengan flowchart ada, atau yang model dulu event graph-nya ada. Nah, selanjutnya di papan itu baru contoh bentuknya seperti apa. Nah, karena ada di papan, maka yang dulu mahasiswa itu nggak seperti sekarang ya. Mahasiswa sekarang kan seringkali adalah pas terakhir lalu di foto kan. Nah, kalau dulu kan akhirnya kadang, Pak belum Pak. Jadi ya udah saya dulu sebelum saya hapus. Lalu pada saat sudah selesai, mereka bingung lagi. Kenapa bingung? Saya ngitungnya itu bingung. Ini urutannya mana dulu ya? Urutannya mana dulu? Nah, kalau di sini kan hitungan yang ada ini itu sudah insya Allah sudah saya sesuaikan dengan yang ada di flowchart. Ya kalau kalian ingin mempelajari kembali, tinggal ya, ini ada flowchart-nya, ada ini, ya ada gambar yang di atas ini, aktivitas saja diagramnya, terus kalian tinggal bikin tabel ini, ya, tabelnya, coba gitu. Ya dari situ